Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik dan menyentuh inti dari sistem hukum pemilihan umum, pemilu, di Indonesia. Secara ringkas, pemilu akan tetap sah secara hukum, yuridis, meskipun mayoritas warga negara memilih untuk tidak mencoblos, golput, dan hanya menghasilkan puluhan atau ratusan suara sah. Berikut adalah penjelasannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pemilu di Indonesia. 1. Tidak ada ambang batas partisipasi, voter turnout threshold. Aturan pemilu di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, tidak mengenal adanya ambang batas persentase partisipasi pemilih, voter turnout threshold, untuk menentukan sah atau tidaknya hasil pemilu secara keseluruhan. Yang menjadi fokus hukum, keabsahan pemilu ditentukan oleh dipenuhinya seluruh tahapan, prosedur, dan asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, oleh penyelenggara, KPU, Bawaslu, DKPP. Keabsahan di tingkat TPS, kotak suara dinyatakan sah apabila proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, TPS, dilakukan sesuai prosedur. Yang dihitung sebagai hasil adalah suara sah, suara yang dicoblos dengan benar, dan suara tidak sah, surat suara yang rusak atau dicoblos di luar ketentuan. Suara golput, suara masyarakat yang memilih untuk golput, tidak datang ke TPS, tidak dihitung sebagai suara tidak sah, melainkan hanya mengurangi jumlah partisipan. Tingginya angka golput tidak membatalkan pemilu. Kesimpulan yuridis, selama proses pemilu dilaksanakan sesuai undang-undang dan tidak ada indikasi pelanggaran yang signifikan, seperti manipulasi hasil atau kecurangan, maka hasilnya, meskipun rendah, tetap sah. 2. Konsekuensi kekurangan suara sah. Meskipun secara hukum sah, skenario di mana hanya ada puluhan atau ratusan suara sah secara nasional tentu akan menimbulkan konsekuensi politik dan legitimasi yang serius, untuk pemilihan presiden, Pilpres. Presidensial threshold, ambang batas yang harus dipenuhi dalam Pilpres adalah ambang batas pencalonan, presidensial threshold, yaitu 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari pemilu sebelumnya, bukan ambang batas partisipasi. Syarat kemenangan, untuk memenangkan Pilpres dalam satu putaran, pasangan calon harus memperoleh suara lebih dari 50% dari total suara sah, dan setidaknya 20% suara di lebih dari setengah jumlah provinsi, minimal 20 provinsi. Skenario ratusan suara, jika total suara sah hanya ratusan. Secara teknis, kandidat harus mendapatkan lebih dari 50% dari ratusan suara tersebut, misalnya 51 suara jika total 100 suara,